Dalam rekaman kamera dashcam mobil, seorang pengendara terlihat mobil sedan mewah warna hitam melaju dalam kecepatan tinggi di lajur kiri jalan di kawasan Pakuwon City, Surabaya. Dan tanpa mengurangi kecepatan, sedan mewah bernomor polisi L1725FH menabrak seorang pengayuh sepeda angin. Pengayuh sepeda angin bernama Prasetya Ningsih, 61 tahun ini pun mengalami luka parah akibat kejadian. Ternyata sedan mewah tersebut juga terlibat kecelakaan beruntun dengan sejumlah kendaraan di Jalan Raya Kenjeran. 6 orang pengendara sepeda motor menjadi korban dan mengalami luka serius. 3 unit mobil yang di dalamnya syarat penumpang juga menjadi korban dalam kejadian ini. Bahkan 1 unit mobil hingga masuk ke sungai. Sedan mewah berhenti setelah menabrak sepeda motor dan trotoar. Warga yang emosi berusaha menghakimi pengemudi sedan mewah bernama Septian Uki Wijaya, 29 tahun, warga Jalan Lebak Arum, Surabaya. Bahkan polisi kesulitan mengevakuasi pelaku karena massa yang emosi mengepung pintu keluar sebuah perkantoran tempat pelaku diamankan. Dengan pengawalan ketat, polisi berhasil mengevakuasi dan mengamankan pelaku ke Polrestabes Surabaya. Sang pengemudi sedan mewah mengaku mabuk saat mengendarai mobil. Mabuk Pak, saya Pak. Berapa botol kamu minum? 2 botol. Minum apa? Minum bir. Tahu mabuk kenapa? Naik mobil nggak? Tidur dulu. Maaf Pak, saya salah Pak. Saya mau tahu jawab Pak. Tahu tadi nabrak tahu? Tahu Pak. Saya tahu jawab. Apapun kesalahan saya tahu jawab. Kita merapat ke lokasi, kondisinya sudah pecah di kepala. Jadi kita upaya pengejaran dari Kenjeran, ternyata ada korban tabrak beruntun. Saat ini pengemudi sedan mewah masih menjalani pemeriksaan di unit Laka Lantas Polrestabes Surabaya. Sedangkan seluruh korban luka dilarikan ke IGD RSUD Dr. Sutomo, Surabaya untuk menjalani perawatan. Sementara seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan sebagai barang bukti di unit Laka Lantas Polrestabes Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Petugas gabungan dari Polda Sumatera Utara, Polrestabes Medan, dan Polres Asahan menggerebek lapak judi di Kota Kisaran, Kabupaten Asahan. Sejumlah pelaku dibuat bertekuk lutut saat petugas tiba. Tak hanya di tempat parkir, saat polisi masuk ke bagian dalam, belasan pelaku juga ditemukan tengah asik bermain judi. Sejumlah uang dan alat bermain judi berserakan di meja. Tak puas di situ, polisi pun menggeledah rumah dan menemukan sejumlah mesin judi. Penggerebekan lokasi judi ini diawali dari informasi masyarakat yang diterima adanya aktivitas perjudian jenis bakarat dan ketangkasan tembak ikan di wilayah Kisaran Timur. Hasil penggerebekan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa 3 unit mesin judi tembak ikan, 2 unit mesin judi ketangkasan jenis slot, 1 box kartu joker, 10 unit kendaraan roda 2, 4 unit kendaraan roda 4, serta uang tunai yang diduga hasil perjudian. Para pelaku beserta barang bukti langsung dibawa ke Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut. Dan hari ini juga kami mendapatkan beberapa kegiatan perjudian, diantaranya ada bakarat dan juga ada alat tembak ikan. Di Pamekasan, Jawa Timur, 16 pelaku judi online dan konvensional berhasil diringkus setelah kepolisian melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat. Dari belasan pelaku terdapat 5 pelaku judi online jenis slot yang diamankan di 4 lokasi berbeda. Sementara 3 pelaku judi online telah memasuki tahap kedua dan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Pamekasan. Penangkapan pelaku judi konvensional sebanyak 11 orang dari 3 lokasi berbeda, yakni 5 orang pelaku judi dadu, 5 orang pelaku judi remi, dan 1 orang pelaku sabung ayam. Barang bukti yang berhasil disita polisi, 5 unit handphone yang berisi akun judi online, 2 pack remi, rekapan judi togel, serta uang tunai Rp2.400.000 dan 1 set alat judi dadu.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, seluruh pelaku judi dijerat pasal 303 KUHP dengan ancaman di atas 10 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara dan Pamekasan, Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan. Penggerebekan tambang emas ilegal yang dilakukan tim Subdit 4 Ditkrimsus Polda Riau di dalam kawasan hutan lindung Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau berlangsung dramatis. Polisi bahkan melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk mencegah pelaku melarikan diri. Total 5 pekerja tambang emas ilegal diamankan, sementara seorang pelaku pemodal pekerja tambang berinisial JN masuk dalam daftar pencarian orang. 5 pelaku yang diamankan diantaranya 1 sebagai operator alat berat dan 4 lainnya sebagai pekerja. Di lokasi penggerebekan, polisi mengamankan 1 unit eskavator, 1 unit mesin dompeng, dan alat untuk tambang emas ilegal. Selain itu, barak yang digunakan sebagai tempat tinggal para penambang juga diamankan. Mereka ini didatangkan dari 1 orang yang menjadi masih DPO atas inisial J, orang Kuansing, ini kita sementara melakukan pengejaran, di mana DPO ini yang menyewa alat, menunjukkan lokasi, termasuk yang membiayai ke-5 orang tersebut untuk datang dari Sumber ke Kuansing. Kegiatan tambang emas ilegal di dalam kawasan hutan lindung di Kabupaten Kuantan, Singingi sudah berlangsung selama 2 minggu. Hasil emas tersebut diserahkan ke seorang pemodal berinisial JM untuk dijual. Atas perbuatannya, ke-5 pelaku dijerat dengan pasal tentang pertambangan mineral dan batu bara, serta pasal tentang perlindungan dan lingkungan hidup dengan ancaman hukuman pidana penjara 5 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal melaporkan. Misgrebek kembali untuk melaporkan peristiwa kriminal di sekitar kita. Salah satunya pemirsa, Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali menggerebek sebuah villa yang diduga menjadi lokasi pesta seks dan narkoba. Hasilnya, 2 WNA diamankan dari penggerebekan. BNN Provinsi Bali menggerebek sebuah villa di kawasan Canggu, Badung, Bali yang diduga dijadikan lokasi pesta seks dan narkoba. Dari 50 orang WNA yang berada di lokasi, 9 orang dilakukan tes urin, namun hanya 1 orang warga negara Rusia yang positif narkoba jenis ganja dan telah diamankan. Selain itu, BNNP Bali juga mengamankan 1 orang WNA yang diduga sebagai penyelenggara pesta. Menurut petugas, pesta dikoordinir secara tertutup dengan undangan khusus dan kewajiban membayar sejumlah uang untuk bisa bergabung. Dari hasil interogasi, sejumlah pengunjung pesta digelar dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru. Pemeriksaan dan penggeledahan, di situ ditemukan kurang lebih ada 50 warga negara asing. Dan kemudian ada salah satu penyelenggaranya yang kita juga amankan sementara. Ya. Kemudian ada juga 1 orang lagi yang positif konsumsi, yaitu berupa THC. Dan kemudian nanti akan kita dalami sejauh mana peran daripada yang organisir daripada kegiatan tersebut. BNNP Bali melaksanakan operasi gabungan yang juga menyasar tempat hiburan malam dan villa di kawasan Canggu yang sebelumnya telah ada informasi dari masyarakat. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari melaporkan. Pemirsa, diduga persoalan topping roti bakar dirasa kurang. Seorang dokter koas di Medan nekat menganiaya pedagang roti. Pelaku penyerangan merupakan dokter koas yang sempat viral ribut dengan pengunjung rumah sakit karena masalah parkir tahun lalu. Rekaman CCTV merekam detik-detik diduga seorang dokter koas menganiaya pedagang roti bakar di Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan, Sumatera Utara. Korban menyebut peristiwa penyerangan berawal saat dokter koas datang membeli roti bakar pada sore hari.
Namun pada malam hari pelaku kembali ke lokasi dan langsung mengamuk sambil menendang kaki korban. Korban sempat bertanya terkait kemarahannya, namun pelaku terus mengamuk dan memukuli korban. Korban sempat mendatangi pelaku ke mobil mempertanyakan pemicu dan pelaku mengatakan jika topping roti bakar yang dibelinya kurang banyak. Sebagai catatan, pelaku penyerangan merupakan dokter koas yang pernah viral pada tahun 2023 lalu karena ribut dengan pengunjung rumah sakit Pringa di Medan gara-gara parkir. Habis itu saya nanya, kenapa kak, komplain apa, masalah apa, diceritakan baik-baik, malah marah-marah, teriak-teriak, nggak jelas. Habis itu terakhir, dia mau pergi baru dia ngomong, itu topping roti dibakarnya sedikit kali, kurang banyak. Gitu. Habis itu langsung dia pergi, saya kejar ke mobil, menyuruh dia turun, tunggu si bos datang, biar ngomong baik-baik. Nggak mau, malah pergi, malah tinggalkan. Amukan pelaku membuat korban mengalami luka di bagian tangan, kening, serta kaki. Korban sudah membuat laporan ke Polrestabes Medan dan sudah visum. Kasus ini ditangani Satreskrim Polrestabes Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Seorang bocah di Kota Bengkulu nekat mencuri sepeda motor milik tetangganya lantaran kangen ingin bertemu dengan ayahnya. Usai menggasak motor, bocah tersebut berkendara melintasi 2 kabupaten untuk menuju rumah kakeknya di Sumatera Selatan. Seorang anak di bawah umur berusia 11 tahun di Kota Bengkulu mencuri sepeda motor milik tetangganya. Kejadian tersebut terjadi di Kelurahan Bentiring, Kota Bengkulu pada 20 Desember lalu. Pelaku yang berstatus anak berhadapan dengan hukum ini nekat membobol plafon rumah korban dan membawa kabur sepeda motor serta sebuah ponsel. Ia lalu membawa kabur motor hasil curian melintasi 2 kabupaten dari Kota Bengkulu untuk menuju rumah kakeknya di Palembang. Namun ketika hendak menuju perbatasan, ia berubah pikiran dan kembali ke Kota Bengkulu hingga terlibat kecelakaan. Warga yang mengenali pelaku dari rekaman CCTV saat beraksi langsung menyerahkannya ke polisi. Pelaku menyebut aksi nekatnya dipicu rasa kangen terhadap sang ayah yang sudah bercerai dengan ibunya. Wow, Nyusul Datu. Nyusul Datu betul lah. Oh, Datu di mana tinggalnya? Palembang. Di Palembang. Tidak Behelem gitu baik situ ya? Tidak. Tidak selalu tidak beda tuh. Kecelakaan tuh pas di mana kita lihat? Dusun Payang. Di Dusun Payang. Saat ini sang bocah masih diamankan di Polsek Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu guna menjalani pemeriksaan. Polisi masih mendalami kemungkinan lain hingga bocah tersebut nekat mencuri sepeda motor. Ya, perkara pencurian sepeda motor oleh anak kecil ini ya memang niatnya mencuri. Ya. Niatnya memang mencuri. Kita mendalami apakah ada orang lain, ada otak dari kejadian ini selain dari anak kecil, kita masih dalami. Dan ini kita proses sesuai hukum. Meski masih di bawah umur, yang bersangkutan tetap akan diproses sesuai hukum yang berlaku dengan batasan-batasan perlakuan hukum. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan melaporkan.